Ya. Mangga. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya hari ini? Pagi Ibu, Alhamdulillah sehat sih Bu. Alhamdulillah sehat. Ya. Ya, Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak dalam keadaan sehat dan bisa bersilaturahmi lagi dengan saya. Ngomong-ngomong, Alhamdulillah. ada apa nih? Mengajak bertemu. Kemarin kan Bapak sudah poin janji nih sama saya. Ada apa nih? Eh, Mengajak saya bertemu hari ini. Apakah ada yang perlu didiskusikan Pak? Iya sih Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih pada Ibu ya yang udah nyediain waktunya buat saya. Walaupun mendadak tapi hebat Ibu selalu siap untuk diajak berdiskusi. Seperti saya ingin berdiskusi sih Bu terkait tadi saya itu ditegur oleh Bapak Kepala terkait permasalahan kemarin hasil supervisi dari Bapak Kepala, Bapak Pengawas dan mungkin ada miskomunikasi dengan saya dan beliau tersinggung. Akhirnya beliau melaporkan kepada kepala sekolah. Sudah saya ditegur oleh beliau. Luar biasa ya Bapak ini. Wah, jempol lah buat Bapak sudah disupervisi oleh pengawas. Bagaimana coba perasaannya kalau sudah disupervisi sama pengawas? Ya awalnya deg-degan sih Bu ya, gitu. Cuman memang senang sih, senang karena saya merasa sudah optimal melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Namun memang di akhir-akhir kegiatan supervisi itu sendiri ada misi Bu dengan Bapak Pengawas terkait kelengkapan uh, pembelajaran saya sebagai sumber belajar. Itu kata beliau ada yang kurang karena saya tidak membawa atau tidak menggunakan buku teks gitu Bu. Dan sebetulnya saya juga udah menjelaskan sama beliau sih. Hmm, Senang pasti ya udah disupervisi walaupun deg-degan Pak ya gitu. Namun Bapak ditegur oleh kepala sekolah atas laporan pengawas bahwa Bapak mengajarkan tanpa buku teks gitu. Betul Ibu, betul sekali. Jadi miskomunikasi kemarin saya dengan Bapak Pengawas itu tembus ke Bapak Kepala karena Bapak Pengawas melaporkan masalah ini kepada Bapak Kepala. Namun saya sudah menjelaskan kepada beliau bahwasanya memang kemarin itu kita pun berdiskusi sebetulnya dengan Bapak Pengawas terkait apa yang uh, harus dilengkapi dari kelengkapan sumber belajar saya. Dan saya pun sudah menjelaskan sih Bu kepada Bapak Pengawas bahwasanya walaupun saya tidak menggunakan buku teks sih saya juga sebetulnya sudah menggunakan sumber-sumber lain yang tentunya menunjang dan relevan dengan materi yang saya ajarkan di kelas gitu Bu. Dan tentunya ini pun jadi pertanyaan baru juga buat saya bagaimana saya menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait permasalahan ini kronologisnya seperti apa. Dan tentunya sih saya pasti akan minta maaf juga sih atas kejadian ini terhadap kepala sekolah dan selanjutnya kepada pengawas gitu. Oh, Bapak sudah menjelaskannya bahwa walaupun tanpa buku teks, Bapak tetap mengajar mengacu pada kurikulum begitu. Betul Bu. Jadi saya tuh udah menjelaskan uh, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, saya sudah mengambil dan menggunakan sumber-sumber lain yang relevan dan saya pun tetap mengacu kepada kurikulum sehingga yang saya pikirkan waktu itu adalah tidak selamanya buku teks itu harus menjadi pegangan kita karena banyak sumber-sumber lain yang bisa kita pergunakan untuk ya mendukung pembelajaran kita secara optimal dalam kelas gitu dan tentunya mengacu pada kurikulum saya pun terus melaksanakan itu gitu. Hmm. Itu udah saya jelasin sebetulnya. Oh, baik, 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 baik. Kalau demikian, bagaimana Bapak bisa meyakinkan pengawas bahwa walaupun Bapak mengajarkan tanpa buku teks, Bapak tetap mengacu pada kurikulum? Bapak bisa jelaskan? Ya sebetulnya kemarin itu saya tuh udah menjelaskan juga sih Bu Bapak kepada pengawas bahwasanya eh, walaupun saya tidak menggunakan buku teks tapi saya pun perlihatkan sumber-sumber lain yang saya pergunakan seperti saya pun menggunakan video, saya menggunakan script listening buat anak-anak
Dan menurut saya sih itu apa namanya tuh bisa kita pakai juga sebagai guru untuk memfasilitasi siswa gitu Bu, tanpa dan menurut saya itu tidak harus beracuan kepada buku teks. Minimal yang kita pakai itu sumber-sumber itu menunjang gitu loh Bu, menunjang dan mendukung jalannya prosesnya pembelajaran kelas saya gitu. Ya, jadi artinya Bapak memanfaatkan sumber belajar lainnya sehingga tidak membawa buku teks pun rasanya sudah mengacu pada kurikulum gitu ya Pak ya? Betul, yang penting kita tetap mengacu pada kurikulum gitu. Gitu ya. Kalau begitu menurut Bapak idealnya nih kita mengajar apa yang harus kita siapkan agar kita lebih siap lagi dalam pembelajaran di kelas dan lebih berpihak pada murid? Ya tentunya sih Bu, memang saya juga sekarang ini memang tersadarkan juga sih dengan kejadian miskomunikasi saya dengan pengawas, dan tentunya memang buku teks itu kan dimiliki oleh semua oleh siswa saya ya Bu ya, oleh murid saya gitu kan. Sehingga alangkah baiknya kalau saya juga bukan hanya menggunakan sumber-sumber lain yang relevan untuk pembelajaran saya di kelas, dan tentunya saya juga harus menggunakan dan bawa buku teks dalam menunjang juga yang buku tersebut yang dimiliki oleh siswa, tentunya untuk mempermudah juga buku teks kita gunakan, dan juga sumber-sumber lain pun kita gunakan agar pembelajaran kita lebih variatif dan lebih memihak kepada murid gitu Bu. Ya. Sepertinya idealnya seperti itu sih. Betul. Jadi mungkin baik ya Pak ya. Jadi mungkin menurut Bapak memang idealnya seperti itu ya, menggunakan sumber-sumber pembelajaran lainnya, buku teks juga untuk menunjang ya Pak ya. Tapi mungkin di sini idealnya mengajar itu menggunakan sumber-sumber pembelajaran lainnya, juga buku teks yang menunjang Pak. Betul Bu. Tentunya kan kita juga buku teks sebetulnya saya juga menggunakan, cuman pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks karena saya lebih terfokus pada sumber lainnya Bu, seperti video, listening script dan lain sebagainya, sehingga saya anggap ya udah buku teks nggak usah dipakai deh gitu kan, untuk saat itu. Dan sekarang pun saya lebih sadar lagi setelah ada miskomunikasi dengan Bapak pengawas, akhirnya saya pun ya akan melakukan perbaikan lah untuk itu. Saya setiap kegiatan dalam pembelajaran saya, walaupun saya menggunakan pembelajarannya variasi dengan menggunakan media-media atau sumber belajar lainnya, saya pun akan selalu menggunakan dan membawa buku teks ke dalam kelas saya gitu. Baik Pak, terkait masalah ini, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar pembelajaran lebih ideal? Ya tentunya tadi yang saya sampaikan Bu, ya saya akan melengkapi. Jadi tidak hanya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya yang saya ambil di luar buku teks, tapi justru akan saya lengkapi tentunya dengan buku teks itu sendiri. Jadi idealnya menurut saya itu ya saya ke kelas itu membawa buku teks dan juga menggunakan atau memakai sumber-sumber belajar lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran di kelas saya gitu. Itu idealnya. Baik. Kira-kira dalam permasalahan ini ya Pak ya, apa yang akan Bapak lakukan kepada kepala sekolah gitu Pak? Kan tadi katanya pengawas itu tersinggung ya Pak ya. Nah, dan sudah melaporkannya sekolah. Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang akan Bapak lakukan gitu Pak? Ya, tentunya memang kan ini permasalahannya sudah sampai ke para kepala. Ketika saya mau ditegur, saya punya ditegur. Dan di sana juga saya merasa sebetulnya sih kemarin itu terjadi komunikasi dan kenapa Bapak pengawas merasa tersinggung. Nah, saya pun introspeksi belajar. Ya tentunya yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan menemui Bapak Kepala Bu. Saya akan menemui Bapak Kepala, saya akan menceritakan kepada beliau kronologis kejadian seperti apa, dan saya juga akan membawa bukti-bukti sih untuk memperkuat, bukan berarti membela diri, tapi saya itu akan menyampaikan bahwasanya ini loh yang saya lakukan kepada Bapak Kepala
pengawas, saya pun memberikan penjelasan pada beliau seperti ini. Walaupun saya tidak membawa buku teks, tapi saya menggunakan sumber belajar lainnya, yang ini yang saya bawa. Nah, gitu. Iya. Gitu Kira-kira, barangkali Bu. oke Pak, kira-kira Bapak sudah bagus ya Pak ya, mau ada itikat baik, ada rencana aksinya gitu di sini. Kira-kira Bapak kapan akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini agar segera clear? Insya Allah besok kali Bu ya. Kebetulan besok saya ada jam kosong juga. Jadi barangkali saya besok akan menemui beliau, menyampaikan permasalahan saya terkait komunikasi saya dengan Bapak pengawas. Terus juga ya intinya sih saya juga pingin segera selesai juga sih permasalahan ini, akan saya bisa move on ya, untuk melakukan Ya. ya melakukan aktivitas selanjutnya gitu loh Bu gitu. Ya. Kira-kira Bapak kalau besok Bapak mau menemui atau bertemu dengan Bapak kepala sekolah, ada hal lain nggak yang akan Bapak sampaikan? Hal lain barangkali ya, karena memang ini permasalahannya ada ketersinggungan. Iya. Ya paling saya akan meminta maaf sih Bu. Selain saya menjelaskan kronologi seperti apa, saya pun mau ya meminta maaf kepada Bapak Kepala terkait kasus inilah katakan. Dan juga kalaupun memang saya tidak langsung bertemu dengan pengawas, saya pun akan menitipkan permintaan maaf saya kepada Bapak Kepala untuk disampaikan kepada Bapak Pengawas. Sembari saya pun akan melengkapi, tentunya memperbaiki kelengkapan sumber belajar untuk menunjang pembelajaran saya di kelas. Jadi bukan hanya sumber-sumber lainnya, tapi tetap buku paket pun harus saya bawa juga ke dalam kelas, di mana di kelas apa saya mengajar seperti itu gitu. Baik. Saya sudah mendengar, saya setuju dengan Bapak ya, dengan aksi Bapak. Demikian, kalau demikian gitu ya, apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan hari ini Pak? Coba saya ingin mendengar. Yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, sebetulnya sih itu sudah sesuai dengan apa yang saya pikirkan ya Bu ya. Yeah. Jadi saya tuh sebetulnya mengharapkan hal yang apa yang saya sebutkan hari ini sebetulnya gitu. Yang pertama saya akan menemui kepala sekolah sih Bu, menemui kepala sekolah, berbicara dengan beliau, membahas terkait kasus yang terjadi, ada misunderstanding di sana, ada miskomunikasi di sana, dan tentunya saya akan membawa juga selain menjelaskan juga membawa juga sumber-sumber belajar yang saya pakai waktu itu. Dan selain itu juga saya akan meyakinkan kepala sekolah bahwa saya akan memperbaiki akan memperbaiki pengajaran saya dan akan melengkapi sumber-sumber belajar yang saya akan pakai di kelas saya. Dan tentunya yang terakhir sih saya akan mengaturkan permohonan maaf sih Bu kepada Bapak Kepala dan juga kepada pengawas itu sih. Ya, wah Bapak keren sekali. Baik Pak, kalau demikian saya tidak sabar nih ingin mendengar hasil pertemuan Bapak dengan Bapak Kepala Sekolah dan menunggu aksi perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran Bapak di kelas ya Pak ya. Apakah ada, kalau misalnya Bapak sudah menyimpulkan, apakah Bapak ada pembahasan lain Pak? Untuk sementara sih belum ada ya Bu ya, cukup dengan permasalahan ini aja dulu. Dan terima kasih loh atas waktunya ya Bu ya, sekali lagi ya, sepertinya udah cukup ya permasalahan ini dulu deh yang saya ingin selesaikan. Ya, sama-sama Pak, kebetulan saya juga sedang ada waktu luang ya Pak ya, akhirnya saya bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Bapak, dan saya mungkin tidak berhenti untuk memberikan semangat ya Pak ya, meskipun Bapak kemarin ditegur sama kepala sekolah dan mungkin di sana ada permasalahan pengawas tersinggung ya Pak ya, tapi yang saya bisa sampaikan ke Bapak tetap semangat, terus lagi tidak murung ya Pak ya dengan kejadian ini, tapi lebih
Oh, memperbaiki lagi apa yang menjadi kesalahan-kesalahan Bapak dan untuk perbaikan-perbaikan ataupun evaluasi ke depannya untuk Bapak menjadi lebih baik lagi sebagai pemimpin di kelas. Bapak ya, gitu. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Dan saya sekarang merasa lega, merasa sudah tahu apa yang saya harus lakukan. Dan lagi Baik. itu sekarang ini, makasih juga ya Bu ya sekali lagi atas waktunya. Semoga Ibu juga tetap semangat, nggak kapok-kapok juga, nggak bosan-bosan juga untuk selalu berbagi, selalu meng-coaching gitu ya Bu ya. Ya, Uh, baik-baik. dalam dalam setiap permasalahan yang rekan-rekan mungkin saya pribadi rasa apa itu alami gitu Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, Bapak sama-sama. Ya, Bapak ya. Semangat ya, Pak ya. Tetap semangat Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Udah, Pak. Udah di stop, Pak. Ini rekamannya. Udah Terus, stop? udah, Udah udah di stop? udah. Mulai ya Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Eh, Hai, apa kabarnya nih Bu? Sehat? Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, ada apa nih Ibu ngajak ketemu? Apakah ada yang perlu dibicarakan? Begini, Pak. Saya itu mau berdiskusi terkait supervisi yang kemarin saya lakukan oleh pengawas. Dan saya ditegur oleh kepala sekolah karena saya mengajar tanpa membawa buku teks. Wah, senang sekali ya. Ibu telah disupervisi oleh pengawas dan juga tentunya Ibu lebih merasa nyaman juga karena memang sudah disupervisi dan apa perasaan Ibu setelah disupervisi oleh pengawas? Senang sih, Pak. Namun saya ditegur karena saya mengajar tanpa membawa buku teks. Jadi Oh, Bapak pengawas mungkin merasa tersinggung atau seperti apa ya, Pak? oh gitu ya. Baik, berarti kira-kira nih hal apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan obrolan ini? Iya, Pak. Walaupun saya mengajar tanpa buku teks, saya telah menyampaikan kepada pengawas bahwa pembelajaran di kelas tetap mengacu pada kurikulum. Eh, Begitu, Pak. Baik. Jadi hal apa ya kira-kira nih yang Ibu harapkan setelah kita selesai dalam obrolan ini? Begini, Pak. Saya sih sebenarnya ingin meyakinkan pengawas dulu ya, Pak ya, bahwa eh, saya tidak mengajar tanpa buku teks pun saya tetap mengacu pada kurikulum dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya sehingga kelas itu bisa lebih aktif gitu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi permasalahannya adalah tadi Ibu merasa merasa ya ditegur lah ya oleh pengawas gara-gara Ibu tidak membawa buku teks ketika Ibu mengajar dalam kelas, demikian ya. Baik. Nah, kira-kira menurut Ibu itu idealnya kita sebagai guru itu bagaimana nih menurut Ibu dalam mengajar dalam kelas? Kalau menurut saya sih, Pak, idealnya itu saya harus membawa buku teks dan mempersiapkan sumber-sumber pembelajaran lainnya dalam pembelajaran yang nantinya akan menunjang pembelajaran di kelas, Pak. Baik, kalau demikian. Kira-kira yang telah Ibu lakukan nih kemarin pada waktu disupervisi oleh Bapak pengawas, adakah kekurangan untuk Ibu menjadi seorang guru yang ideal dalam mengajari kelas? Sebenarnya sih, Pak, kalau menurut saya sudah ideal sih, Pak ya. Saya sudah, meskipun saya tidak membawa buku teks, tapi saya mengacu kepada kurikulum dan sesuai dengan dan ada sumber-sumber pembelajaran lainnya supaya apa itu supaya anak-anak di kelas itu lebih
bernalar kritis gitu Pak dan aktif di kelas begitu Pak. Namun pengawas mungkin terlanjur tersinggung ya Pak ya dan melaporkan saya ke kepala sekolah terkait sikap saya tadi Pak. Baik, baik. Kalau demikian, bagaimana caranya Ibu membuktikan bahwasanya Ibu sudah ideal nih ngajar di kelas Ibu kepada pengawas atau kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menegur Ibu karena atas laporan dari pengawas? Ya sebenarnya sih Pak harus ada tindakan-tindakan di mana saya terus melakukan yang namanya rencana aksi ya Pak ya kasarnya di situ harus ada rencana untuk kedepannya sebagai tanggung jawab saya. Ya mungkin saya akan segera menemui kepala sekolah Pak untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dengan pengawas Pak. Baik, baik. Berarti Ibu sudah uh, merasa bahwasanya apa yang telah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan keyakinan Ibu bahwasanya mengajar Ibu sudah ideal gitu ya Bu ya. Namun karena adanya miss dengan Bapak pengawas sehingga ini sampai kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu sudah ditegur oleh Kepala Sekolah. Nah, barusan langkah-langkah itu udah luar biasa tuh. Ibu akan menemui kepala sekolah, baru sudah disampaikan ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan bertemu dengan kepala sekolah nih? Sepertinya besok pagi Pak saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan mengenai hal ini ya Pak ya. Oh, besok ya? Betul Pak, agar segera beres dan tenang gitu Pak. Baik, baik, baik. Betul ya Bu ya. Kalau misalkan kita ada miskomunikasi ataupun ada suatu permasalahan ya kita harus segera diselesaikan ya Bu ya. Itu akan membuat kita lebih bahagia, lebih tenang, melanjutkan aktivitas kita. Nah, namun tadi Ibu menyampaikan besok akan ketemu dengan kepala sekolah dan Ibu akan menyampaikan juga permasalahan ini atau menjelaskan ya Bu ya kepada Bapak Kepala terkait permasalahan yang terjadi antara Ibu dengan Bapak pengawas ketika Ibu sedang sudah disupervisi oleh beliau atau pengawas. Nah, untuk ketemu besok nih Bu, selain Ibu menyampaikan permasalahan Ibu terkait ada miskomunikasi dengan Bapak pengawas, kira-kira hal apa lagi yang menurut Ibu penting dan harus disampaikan kepada Bapak Kepala nih? Selain membicarakan masalah ini dan juga perbaikan-perbaikan yang akan saya sampaikan Pak, saya juga akan menyampaikan permintaan maaf saya kepada kepala sekolah serta Bapak pengawas akan kejadian kemarin Pak. Jadi saya akan menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah begitu Pak. Wow, luar biasa sekali Bu ya. Jadi besok Ibu akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan Ibu akan menyampaikan permasalahan ini seperti apa namanya tuh yang bagaimana yang sudah terjadi kemarin kronologisnya, dan sering juga Ibu akan menyampaikan juga permohonan maaf atas sikap barangkali tanda kutip kesalahpahaman tadi kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada pengawas itu sendiri ya Bu ya. Dan kira-kira apa dan bagaimana cara Ibu menyampaikannya kepada Bapak Kepala? Apakah Ibu akan langsung menyampaikan permasalahan ini dan meminta maaf atau seperti apa? Barangkali Ibu bisa menjelaskan lebih detailnya untuk besok. Ya. Baik Pak, kalau misalkan bisa disimpulkan ya Pak ya dari semuanya bahwa kesimpulannya saya akan memperbaiki untuk melengkapi sumber belajar dengan menggunakan buku teks dan juga sumber-sumber belajar lainnya Pak nanti di kelas dalam menunjang pembelajaran saya di kelas. Dan besok saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permasalahan ini dan menyampaikan permintaan maaf saya Pak kepada Bapak Kepala Sekolah maupun kepada Bapak Pengawas. Wow, luar biasa sekali Ibu ya, dan Ibu sudah bisa menyimpulkan pembicaraan kita hari ini terkait bagaimana Ibu nanti akan memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi terkait miskomunikasi Ibu dengan Bapak Pengawas gitu ya Bu ya. Pertanyaan terus apalagi ya
Mungkin seperti ini Bu, saya itu sebetulnya sudah tidak sabar sih, apa ya, melihat atau mendapatkan laporan dari Ibu. Besok Ibu akan ke kepala sekolah dan bahas apa yang tadi Ibu sampaikan. Bahkan Ibu pun sudah menyimpulkan poin-poin penting yang akan Ibu ambil sebagai langkah aksi rencana aksi nyatanya Ibu. Nah, saya itu sebenarnya sudah tidak sabar nih Bu untuk mendapatkan laporan dari Ibu bagaimana hasil pembicaraan Ibu dengan Bapak Kepala Sekolah besok. Uh, Barangkali saya hanya menunggu saja deh Bu, karena Ibu sudah paham apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu, apa yang jadi obrolan kita pada pagi hari ini gitu Bu. Ada lagi Bu yang bisa kita bicarakan terkait hal lain mungkin? Saya pikir Pak sudah cukup ya Pak ya. Saya juga terima kasih sama Bapak karena hari ini Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya dan memberikan sedikit mungkin ya Pak ya pencerahan mengenai permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya karena Bapak telah mendengarkan saya. Iya, sama-sama Ibu. Cuman satu poin yang saya ingin dengar dari Ibu. Bagaimana sih perasaan Ibu sekarang nih? Senang sih Pak dan lebih bersemangat sepertinya. Nah, gitu ya. Baik Ibu, terima kasih ya sudah berbagi ya. Saya berdoa dan berharap agar besok berjalan dengan lancar dan saya bisa segera mendapatkan cerita yang baru dari Ibu nih hasil obrolan besok dengan Bapak Kepala ya. Dan tetap semangat Bu ya. Ya baik Bapak, terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.